Masih bersama saya Rahayu Japar, pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Tuntut polisi tangkap pelaku penganiayaan, warga di Lombok Tengah memblokir jalan nasional. Ratusan warga di Lombok Barat menyerbu pembagian bantuan pangan nasional. Jaga ekosistem, ratusan personel TNI Polri menanam pohon dan membersihkan sampah di Gunung Rinjani. Pemuda berinisial RDS 31 tahun asal Desa Gati, Kecamatan Praia Timur, diringkus petugas Balai POM Mataram bersama Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena memasok obat ilegal. Tersangka ditangkap usai mengambil ribuan butir obat ilegal berbahaya di salah satu kantor jasa pengiriman barang. Untuk mengelabui petugas, obat ilegal disembunyikan dalam 11 potongan pipa paralon dengan identitas barang bertuliskan spare part kendaraan. Petugas menyita 14.500 butir tramadol dan trihexpenidil yang ditaksir seharga 145 juta rupiah. Obat ilegal tersebut dipesan secara online dan dikirim dari Jakarta oleh seseorang yang saat ini masih diburu petugas. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengaku mendapatkan keuntungan 9 juta rupiah setiap memasok obat tersebut ke wilayah Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Tengah. Pengungkapan ini berawal dari informasi Direktorat Intelijen Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait adanya pengiriman obat-obat tertentu atau OOT ilegal ke wilayah Kota Mataram. Ternyata tertangkap tangan satu orang sedang memang akan mengambil barang yang tersebut. Ya. Nah, barang yang tersebut kan saat di lokasi ini dalam kemasan kardus dalam box dan disimpan dalam bentuk dalam pipa-pipa pralon sebanyak 14 pipa pralon. Tramadol masuk dalam golongan narkotika dan harus diberikan dengan resep dokter karena bisa menyebabkan ketergantungan hingga kematian. Tramadol disalahgunakan karena efeknya pada reseptor serotonin dan opiat yang menimbulkan rasa kantuk, dan orang yang mengkonsumsi tramadol merasa gembira namun pada dosis berlebih. Nah, ini penyalahgunaannya berlebih sehingga dampaknya tadi fatal pada yang paling parah itu bisa terkena gagal jantung dan gagal pernapasan. Tersangka dijerat pasal 435 dan 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda berinisial R alias Melong, 20 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena mencuri sepeda motor tetangganya di lingkungan Bawak Bage, Kecamatan Selaparang. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di Kelurahan Dayan Pekan Ampenan atas laporan korban. Polisi menyita 1 unit sepeda motor curian yang sempat digadaikannya. Melong masuk rumah dengan melompat pagar dan membawa kabur motor korban yang terparkir di teras rumah dan kuncinya masih menggantung. Wilayah Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di mana korban pada saat memarkir kendaraannya di rumah, tidak berselang kemudian diperkirakan sekitar pukul 20.30 kendaraan tersebut sudah hilang. Alhasil melaporkan ke kami ke Polres Kota Mataram dan kita melakukan upaya lidik dan berhasil mengamankan terduga pelaku berinisial R atau M. Yang bersangkutan ini mengambil kendaraan tersebut dan memperjualbelikannya di wilayah luar dari Kota Mataram. Tersangka mencuri motor untuk modal berjudi online. Kita jam berapa kamu ambil di situ? Jam 2.30. Jam 2.30. Dengan cara bagaimana kamu ambil sepeda motor itu? Lompat tembok, ambil kuncinya. Tembok ambil kunci, terus Buka setelah itu gembok. buka gembok. Terus uang hasil gade itu kamu gunakan untuk apa? Untuk mau kos tapi di bola. Ya, untuk bilang aja kamu pakai untuk judi kan? Judi. Nah, Melong dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.
Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah Nusa Tenggara Barat menemukan sejumlah kampus swasta memotong beasiswa bidik misi dan kartu Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Ombudsman mencatat 6 kampus yang diduga menyelewengkan beasiswa pada tahun 2023. Pemotongan dilakukan dengan alasan untuk kepentingan biaya administrasi, honor pegawai, serta diberikan kepada mahasiswa kurang mampu lainnya. Pihaknya telah menyurati dan menyampaikan langsung ke pihak kampus untuk mengembalikan beasiswa yang dipotong. Ombudsman melaporkan telah mengembalikan 10 miliar rupiah dana beasiswa mahasiswa yang dipotong pihak kampus pada tahun 2022. Ada beberapa modus yang dilakukan oleh kampus, memungut ya, dan memotong biaya beasiswa, bidik misi, dan kip kuliah. Biasanya mereka akan mengeluarkan SK, surat keputusan, yang terkait dengan pemotongan atau pemungutan. Kita meminta agar kampus untuk mencabut SK yang mengatur tentang pemungutan tadi yang tidak sesuai dengan itu. Kemudian yang kedua, kita meminta kampus untuk mengembalikan dananya kepada mahasiswa. Ombudsman NTB meminta warga tidak takut melapor jika menemukan pemotongan beasiswa atau penarikan retribusi iuran sekolah di luar ketentuan. Dari Kota Mataram, Edi Kusuma melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur menggelar perekaman KTP elektronik ke rumah-rumah menjelang pemilu. Perekaman sistem ini diprioritaskan bagi warga disabilitas dan lansia yang sudah menjangkau pelayanan reguler di kantor camat atau kantor desa. Petugas mendatangi rumah warga yang sebelumnya telah dilaporkan dan didaftar oleh pemerintah desa. Perekaman ke rumah-rumah diharapkan bisa mempercepat proses perekaman sehingga warga bisa menyalurkan hak suaranya. Koordinasi kita dengan pemerintah desa atau jajaran yang terdekat, ada juga Pak Kawil, Pak Kadus, ataupun tokoh masyarakat yang ada di sekitar yang bisa memberikan data, itulah yang menjadi dasar kita, kemudian menjadi acuan kita dalam memasukkan data ini. Kalau secara detailnya, yang pertama tentu masyarakat yang disabilitas, kemudian yang kedua masyarakat jompo dan lansia, kemudian yang ketiga ada masyarakat kita yang sakit berat, yang terakhir ODGJ. Ditambah lagi ketika ada masyarakat kita yang lokasi pemukiman atau tempat tinggalnya di daerah-daerah yang sangat terpencil. Kalau menurut saya ya, sebagai kepala wilayah tentunya bersyukur kepada pemerintah yang sudah dapat melayani masyarakat secara keseluruhan, khusus masyarakat yang disabilitas atau yang cacat, gitu kan? Karena mereka kadang tidak mampu pergi ke Dukcapil, diantarkan kan susah. Tapi alhamdulillah ada program pemerintah khususnya Dukcapil untuk menjemput bola secara langsung bagi masyarakat kami yang tidak punya KTP atau yang belum terdata di Dukcapil. Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Timur menargetkan bisa merekam di atas 3.000 warga sebelum pemilihan. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.